siku. Halo, Fahim. Baida. Hah? Live. Iya. Salam. Mulai kau ada di sini. Ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Nukmilu ma'akum fi qiraati kitab Anwaril Masalik, wa huwa kitabun fi syarahil kitab Umdatus Salik lil alama Syekh Muhammad Zuhri Al-Ghamrawi. La'allallahu ayan sahalahu bil karama war rahmah wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid daraini amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ba'du. Para rekan-rekan semua, kita lanjutkan lagi pembacaan kitab Anwarul Masalik. Yang kemarin kita sudah membahas tentang sunnahnya azan dan iqamah. Sekarang kita masuk pada pembahasan sucinya badan, pakaian, dan tempat sholat. Kalau bahasanya Fathul Qorib, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, ya. Syarat-syarat yang harus terpenuhi sebelum melakukan sholat, dan syarat-syarat dan rukun-rukun yang perlu dilakukan setelah terpenuhinya syarat. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu syarat yang harus terpenuhi sebelum melakukan sholat, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman 41, qala Syekhul Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu taharatil badani wa thawbi wa mawdi'is salati. Ay hadzal bab fi bayani taharatil badan wa taharati thawb wa taharati mawdi'is shalah. Utawi kila bab ing dalem mertelakake sucine badan lan sucine pakaian lan sucine panggonan salat. Karena tiga hal ini harus suci sebelum kita melakukan salat.
Wa taharatul badani utawi sucine badan, wal malbusi lan pakaian, wa illam yataharrak senajan ora obah apa malbus, biharakatihi kelawan gerakane musolli, ya. Sucinya badan dan sucinya pakaian, meskipun pakaian itu tidak bergerak dengan geraknya seorang yang sholat, wama yamassu lan barang yamassu kang ngenani apa mahuma ing karone badan lan malbus. Serta apa saja yang kemudian menempel pada seseorang, entah menempel pada pakaiannya atau yang menempel pada badannya. Wa taharatu maudhi'is sholati lan sucine panggonan salat iku khabare mubtada taharah syartun siji syarat li sihhatis sholati maring sae salat, ya. Bahwasanya sucinya badan, sucinya pakaian, entah pakaian itu bergerak dengan geraknya orang yang sholat, atau yang disebut pakaian itu sesuatu yang menempel pada orang yang sholat, entah itu menempel pada badan seperti cincin, seperti anting, seperti gelang, atau yang menempel pada pakaian seperti sabuk atau lain sebagainya. Serta sucinya tempat sholat iku syartun menjadi satu syarat li sihhatis sholati untuk sahnya sholat. Falau qabadha maka apabila falau mongko lamun qabadha genggem sapa musolli tarfa hablin ing pucuke tampar, maka andaikan jika seseorang yang sholat itu memegang ujung tali, aurabata utawa nyancang sapa musolli hu ing habl ma'ahu sertane musolli, atau dia mengikat dirinya dengan tali tersebut. Wa tarfuhu utawi ujunge habl al akharu kang liyane, ya, iku mutasilun sambung binajisin kelawan benda najis. Nah, di sini ada permisalan menurut pengarang kitab, jika ada seseorang yang sholatnya sambil menggenggam ujung tali, ya, atau mengikat dirinya dengan tali tersebut, ya. Yang namanya tali ini ada dua ujungnya, ya kan? Tidak mungkin ujungnya cuma satu, tetapi bersambung memiliki dua ujung. Ternyata ujung yang satunya yang tidak terpakai tapi masih satu, ya, dengan ujung yang lain tadi, ini bersambung mutasil dengan benda najis. Bagaimana hukumnya? Lam tasihha mongko ora sah apa sholatuhu sholate musolli, maka sholatnya tidak sah. Walau tanajjasa lamun kena najis apa ba'du bisatin setengahe lemek, fasalla mongko salat sapa musolli ala maudhi'in ing atase siji panggonan tahirin kang suci minhu saking bisat, wa taharraqa lan gerak apa albaqi sisane biharakatihi kelawan gerakane musolli, ya. Sekarang ada permisalan selanjutnya, kata musannif pengarang kitab, andaikan ada alas sholat, ya, bisa dikatakan karpet
karpetnya besar gitu ya, karpetnya luas. Ternyata ada satu bagian dari karpet itu tidak menyeluruh, hanya mungkin di ujungnya saja ini ada najisnya. Fasalla ala maudhi'in tahirin. Nah, orang ini sholat hanya pada bagian yang suci saja. Wa taharrakal baqi biharakatihi. Karena karpetnya luas, yang gerak, yang bergetar, yang bergeser ini hanya pada bagian yang digunakan sholat. Sedangkan bagian yang ada najisnya tidak gerak. Au ala saririn, utawa tanajasa ba'du saririn, kena najis setengah amben. Nah, sekarang bukan, atau kemudian yang terkena najis ini adalah sarir. Nah, kalau bahasa Jawanya amben atau tempat, berarti tempatnya. Kalau tadi kan alasnya, bisat ya, lemek. Kalau ini hak saririn, tempatnya. Katakan di satu tempat ya kan, di tempat yang lainnya ini tidak seluruhnya, tidak merata, hanya mungkin di bagian pojoknya saja itu ada najisnya. Qawaimuhu utawi pira-pira ujung-ujunge sarir iku ala najisin ing atase najis. Mungkin bagian pojoknya itu ada kotoran cicak, atau kemudian yang di bagian lain, tapi kan tidak merata. Wa yataharraku lan gerak sapa musolli biharakati kelawan gerakane musolli. Bagaimana? Sahhat, mongko sah apa sholatuhu, sholate musolli. Maka dihukumi sah sholatnya orang tersebut, tidak batal gitu ya. Karena ada ketentuan tidak bergeraknya bagian yang najis tadi, ya kan? Jadi bagian yang najisnya tidak bergerak, sedangkan bagian dia yang sholat yang bergerak, yang suci saja, maka dianggap sah. Beda dengan kasus yang pertama tadi terkait dengan tali. Kasusnya tali tadi muttasil binajasin, bersambung dengan benda najis, sehingga ada keterkaitan dengan benda najis sehingga dihukumi tidak sah. Sedangkan kasus yang kedua, meskipun satu tempat, meskipun satu alas, cuman bagian yang ada najisnya tidak bergerak, tidak kemudian berubah gara-gara gerakan orang yang sholat tadi ini, maka sholatnya tetap dianggap sah. Karena apa? Dianggap munfasil binajasin, terpisah dengan najis, gitu ya. Wan najasatu utawi najis ghairud dami kang sakliyane getih, illam yudrik lamun ora nemu ha ing najasa apa torfun peninggal, yu'fa maka den sepura anha saking najasa. Najis itu ada najis hukmiyah dan ada najis ainiyah. Najis ainiyah berarti najis yang memiliki materi. Kita tahu ada bendanya, ada baunya, ada rasanya. Ini namanya najis ainiyah. Dan insya Allah rekan-rekan sudah tahu bahwa najis ainiyah itu dibagi menjadi 3. Ada najis ainiyah yang sifatnya ringan, nanti disebut dengan najis mukhaffafah. Ada najis ainiyah yang tidak terlalu berat tetapi juga tidak terlalu ringan, artinya tengah-tengah. Akhirnya kita sebut dengan najis mutawasito. Ada yang najis yang berat, kemudian kita sebut dengan najis mughalladhah ya. Ketiga najis ini, baik yang mukhaffafah atau mutawasito atau mughalladhah,
ini wajib dihilangkan materi najisnya, hilang bentuknya, hilang baunya, dan hilang rasanya. Tetapi problem najis ini juga terkadang ada najis yang bersifat hukmiyah atau najis yang kita tidak tahu. Maka bagaimana? Kata musannif, illam yudrikha tarfun yu'fa anha. Jika kita tidak mendapati, maka dima'fu. Ya. Wong ndak tahu. Ya, mungkin di pakaian ini ada darah, tapi kita tidak tahu, maka dima'fu. Mungkin kemudian di tempat sholat ini ada kotoran, tapi sudah mengering. Saking mengeringnya kita tidak tahu, gitu ya. Ini juga disebut dengan ma'fu. Wa in adraka lalamun nemu apa tarfun ha ing najasah lam yu'fa anha, mongko ora den sepuro apa anha saking najasah. Jika kemudian kita melihat adanya najis, maka tidak bisa dimaafkan, harus dibersihkan. Illa andami baraghitha, kejaba saking getihi pira-pira nyamuk, kecuali dari darah nyamuk. Ya, mungkin ada nyamuk lewat, kemudian kita tampol, akhirnya kemudian bercak darah di situ, itu ma'fu, dimaafkan. Ya. Kenapa? Karena sulit untuk menghindari hal tersebut. Bukan sekali dua kali, tapi hal itu pasti ada terus. Ya. Sehingga sesuatu yang usira li nizaihi dalam kaidah, sesuatu yang sulit untuk dicabut, maka yu'fa anhu, dimaafkan. Seperti nyamuk. Nyamuk itu kita menghindar dari nyamuk sulit sekali, ya. Kita terhindar dari nyamuk itu sulit sekali. Meskipun sudah ada obat nyamuk, meskipun sudah ada yang lain-lainnya untuk menghalau nyamuk, tapi ya kita tidak bisa terlepas dari nyamuk. Oleh karena itu dalam kaidah fikih, jika sesuatu yang sulit untuk dicabut maka dimaafkan, gitu ya. Wa kumlin lan tumo, atau dan darah dari tumo. Apa itu dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan tungau, gitu ya. Itu dimaafkan. Wa ghairihima lan seliyane karone, dan selain dari dua hewan tersebut, mimma la nafsa, setengah saking seliyane karone la nafsa, kang ora ana getih iku maujud lahu kedue. Yang mana hewan-hewan itu adalah hewan-hewan yang tidak memiliki darahnya sendiri. Kenapa? Karena dia harus menghisap darah selain dirinya. Ya, seperti nyamuk tidak punya darah sampai dia menggigit orang untuk diambil darahnya. Seperti tungau atau tinggi atau kemudian tumo, ya. Dia tidak punya darah sampai dia menggigit, ya, hewan atau manusia sehingga dia bisa mendapatkan darah. Maka hewan-hewan seperti ini yang tidak memiliki darah sendiri, kemudian kita memukulnya sampai mati, ternyata darahnya itu bercecer di tangan ini, maka najisnya itu disebut dengan najis ma'fu, yang dimaafkan. Tidak harus segera dibersihkan. Kalau sudah kering, terlanjur kering, cukup dikerik saja, tidak perlu sampai dibasuh dan lain sebagainya, ya. Sa'ilatun kang milih, fayu'fa moko den sepura apa an qalilihi saking kedhike dam baraghis kumlin wa katsirihi lan akehe dam. Maka darah dari hewan-hewan yang tidak memiliki, ya, darahnya sendiri atau darah sejati, ini dimaafkan baik sedikitnya
ataupun banyaknya. Wa inin tasyara lan lamun kesebar apa dam bi'araqin kelawan keringat, meskipun kemudian darah ini bersebar dengan bersebarnya keringat, maka dima'fu. Wa ammad damu onopun utai getih wal qayhu lan nanah, sedangkan darah manusia serta nanahnya, fa in kana mongko lamun ana iku min ajnabi saking wong liya, ufiya mongko den sepura apa an yasirihi saking kedhike dam. Mungkin ada orang terluka, kemudian lukanya ini melompat ke kita, ada pada diri kita. Maka jika sedikit dimaafkan, tapi kalau banyak ndak. Wa in kana lan lamun ana apa dam iku minal musolli saking wong kang salat, ufiya maka den sepura apa an qalilihi saking kedhike dam wa katsirihi lan akeh dam. Tetapi jika darah itu berasal dari orang itu sendiri, gitu ya, orangnya sholat kemudian keluar darah mimisen, gitu ya, maka dimaafkan meskipun itu banyak ataupun sedikit, ya. Seperti yang masyhur ceritanya Sayyidina Ali ketika berperang ternyata tertancaplah panah di pundaknya, ya. Darah mengelucur, mau dicabut kesulitan. Akhirnya oleh Sayyidina Ali dipakai sholat. Ketika sholat disuruh untuk dicabut, ya kan? Akhirnya oleh para sahabat yang lain dicabutlah panah itu ketika Sayyidina Ali kondisi sholat. Dari sisi fikih kita bisa pahami bahwa darah yang keluar dari pemiliknya sendiri, entah itu banyak atau sedikit, tidak menjadi batalnya sholat, tetap sah. Tetapi jika kemudian darah itu berasal dari orang lain, dimaafkan kalau sedikit, kalau banyak tidak dimaafkan, gitu ya. Sawaun iku padha uga utawi kharaja metu apa dam mim basratin saking kukul. Nah, meskipun darah yang keluar itu ternyata berasal dari jerawat, ya, punya jerawat kemudian dipletes, ya, kalau orang-orang bilang ditekan, dipinek, digencet sampai kemudian keluar, apakah itu najis? Jawabannya tidak, ya. Asara kang melotot sapa wong ha ing basrah, darah yang keluar yang berasal dari jerawat yang dipecahkan sendiri. Au utawa min dumalin saking udun, darah yang keluar dari udun, ya, dari daerah pantat. Au qorhin utawa saking catu, atau darah yang keluar disebabkan luka. Au fasdin utawa cantuk, darah yang dikeluarkan sebab dari cantuk. Au hijamatin utawa saking hajamah, disedot darahnya, ya kan? Dikop kalau kita sekarang kemudian sebutnya dikop sampai keluar darahnya. Bagaimana itu? Ya kan? Kalau itu darahnya sendiri maka tetap dianggap ma'fu, gitu ya. Au ghairihi ma utawa saliyane, au ghairiha, gitu ya, utawa saliyane basrah. Yang penting darah itu adalah darahnya sendiri. Ya. Ini ada kaidah yang perlu saya ulangi lagi. Pertama, bahwa sucinya pakaian, sucinya badan, sucinya tempat sholat itu adalah menjadi salah satu syarat keabsahan sholat. Kaidah yang kedua, jika kemudian, ya, kita sholat dengan pakaian, dengan kondisi badan
dengan tempat sholat yang muttasil atau bersambung dengan benda najis, sesuatu yang najis, maka tidak sah sholatnya. Tetapi jika kita itu tidak bersambung dengan benda najis, contoh seperti tadi, sholat di suatu tempat di atas karpet, bagian kirinya ini ada najisnya, tapi bagian kanannya ini tidak ada najisnya, suci. Kita sholat di sana. Ketika kita sholat di bagian yang kanan itu, karpet ini tidak bergerak. Yang bergerak, yang bergeser itu, yang membekas itu hanya yang di bagian kanannya saja. Sedangkan yang bagian kiri ini tidak ada perubahan. Maka ini disebut dengan munfasil. Tidak ada ketersambungan dengan benda najis, maka tetap sah sholatnya. Meskipun secara pandangan mata ini sebetulnya dekat dengan benda najis, gitu ya. Tetapi karena munfasil, terpisah, tidak ada keterkaitan, maka tetap sah, gitu ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan darah, gitu ya. Darah yang keluar entah itu dari jerawat, entah itu dari luka, entah itu dari benjolan, entah itu dari cantuk, selama itu dari pemiliknya sendiri, selama itu dari orangnya sendiri, maka dimakfu, entah banyak atau sedikitnya, ya. Tetapi kalau kemudian hal itu semua dari orang lain kemudian terkena pada diri kita, muncrat, ya, akhirnya kena kita, sedikitnya itu makfu, tapi kalau banyak itu najis, ya. Kemudian terkait tentang najis yang hukmiyah tadi, ya. Selama kita tidak mendapati adanya najis, maka ya dimakfu, ya. Kita lanjut. Wa amma ma'ul quruhi, onopun utawi pira-pira banyune catu, air yang dihasilkan dari luka. Wan nafatatu lan pira-pira benjolan, iku ingkana lamun ana iku lahu keduwe ma apa raihatun bau karihatun kang ora ngenakake, fahuwa moko utawi ma iku najisun, najis. Nah, sekarang ada hal baru. Bagaimana jika kemudian luka tadi, jika kemudian benjolan tadi mengeluarkan bau yang tidak sedap, maka dianggap najis, ya. Dianggap benjolan tadi yang ada airnya, ya, air yang berasal dari luka-luka tadi ini kok kemudian menimbulkan bau yang tidak sedap, maka dihukumi najis. Wa illa lamun ora fala mongko ora. Jika kemudian air yang berasal dari luka atau benjolan tersebut tidak ada bau yang tidak sedapnya, maka tidak dianggap najis. Walau lamun sholat sopo musolli binajasatin kelawan gowo najis. Sekarang ada problem baru. Ada orang sholat, dia ini membawa najis, tetapi jahila kang ora weruh sapa musolli ha ing najasa, tidak mengetahui bahwa dirinya ini ada najis yang dibawa. Au nasiya utawa lali sapa musolli ha ing najasa, atau kemudian dia ini lupa kalau dirinya ini membawa najis. Tsumma ra'a nuli ningali sapa musolli ha ing najasa, kemudian dia melihat najis tadi ba'da faraghihi, sakwuse rampunge musolli. Setelah sholat dia mengetahui ternyata ada najis. A'ada mongko baleni sapa musolli ha ing sholat. Maka orang yang sudah melihat kenyataan dirinya membawa najis itu, entah lupa entah kemudian tidak tahu, wajib mengulangi sholat. Au utawa fiha ing dalam sholat, atau kemudian melihat najisnya itu di mana? Di dalam sholat.
batalat moko batal apa salat, maka salatnya batal, gitu ya. Karena ternyata dirinya sadar membawa najis. Yang awalnya mungkin tadi lupa atau mungkin tidak tahu. Walau asaba lamun ngenani hu ing musolli apa tinun tanah. Walau asaba lamun ngenani hu ing musolli apa tinus syawari'i, tanahe dalan. Jika ada tanah jalan yang kemudian mengenai seseorang, termasuk di sini orang yang sholat, mungkin orangnya keluar menuju masjid, di jalanan agak becek-becek atau mungkin ada tanah-tanah yang harus dia injak. Ternyata tanah itu terbawa oleh orang yang mau ke masjid. Fa illam yatahaqqaq, moko lamun ora nyoto apa najasatuhu najise tanah, fa huwa moko utawi tanah iku tahirun suci. Selama kemudian tanah atau ledok ya, tanah yang bercampur dengan air yang dilewati di jalan tadi tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan adanya benda najis, maka dianggap suci, gitu ya. Wa in tahaqqaqa, lan lamun nyata sapa wong ha ing najasah, ufiya mongko den sepuro apa an qalilihi saking kedhike tanah, urfan kelawan umume, gitu ya. Kalau kemudian setelah didapati tanah yang banyak ini ada kecampuran najisnya, miku masih dimakfu sedikitnya secara hitungan uruf ya. Mungkin ketika jalan kalau pakai sandal jepit itu kan ada tanah yang dari belakang terbang ke atas naik ke atas. Nah, sedikitnya itu secara uruf dimaafkan karena ya tidak bisa kita hindari ya. Tapi kalau kemudian banyak dan itu kita tahu ternyata tanah yang becek tadi ini bercampur dengan benda najis, maka dihukumi najis, gitu. Tetapi kalau kemudian kita meskipun becek buahnya ya, kemudian tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan ada campuran benda najis, maka itu dianggap tahir, suci. Wa huwa utawi qalil iku ma yata'adzaru, perkara kang dadi udzur apa al-ihtirazu ngreksa minhu sangking ya, yang dianggap sedikit itu berarti adalah udzur bahwa orang ini telah menjaga dirinya dari benda najis. Wa yakhtalifu lan sulaya apa ma bil waqti kelawan waktu. Kaangkana kaya ana apa waktu iku ayyamal amthari, pira-pira dina kang udan. Wa bi maudhi'ihi lan kelawan panggonane mak minal badani saking badan wa thawbi lan pakaian. Nah, di sini ada ilat ya dalam usul ya. Sekarang tanahnya ini kok bisa bercampur dengan najis kapan? Ya, contoh dalam kitab Ayyamal Amthar, ketika hujan. Hujan berturut-turut, kita tidak bisa menghindar dari hujan, otomatis kita kemudian terkena kaki kita dengan air, dengan tanah yang kita tidak tahu apakah air dan tanah itu suci. Jika kemudian kita tidak bisa menyatakan kondisi tanah atau air yang menempel pada kaki kita di waktu hujan, maka itu dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad dianggap suci ya. Tapi kalau kemudian tertempelnya tanah itu ledok-ledok tadi itu ya di waktu yang tidak hujan padahal ya kering. Nah, ini yang perlu kemudian ditahqiq, apakah yang menempel pada kita ini tanah saja yang bercampur dengan air atau ternyata ada campuran najisnya, gitu ya. Ini yang penting dalam fikih adalah keterkaitan ilat. Karena jika ilat itu hilang maka hukumnya pun juga berubah. Jika ada ilat lain yang kemudian menempel pada suatu hukum maka mengakibatkan perubahan hukum.
Contoh sekali lagi, ketika kita hujan membawa motor, kemudian sampai di perempatan, karena ini hujan deras, mau ndak mau kita tidak bisa terhindar dari aliran air yang datang. Aliran air yang datang ini kita tahu dari pinggir jalan ini keluar dari selokan, airnya keluar ke atas. Kemudian dia meluber sampai ke jalan, sampai ke perempatan. Lah kaki kita mau tidak mau ini harus ke tanah. Kalau tidak mau ini nanti jatuh, malah bahaya. Nah, kita tahu bahwa air yang dari selokan itu najis, ya kan? Air dari selokan itu najis. Kondisi hujan, air selokan najis, airnya meluap keluar, meluber sampai ke kaki kita yang sedang di perempatan jalan yang lampunya merah. Maka kata para ulama hal itu ma'fu. Kenapa? Karena ma yata'adzarul ihtiraz. Kita tidak bisa menghindari diri dari hal tersebut. Kalau kemudian kita setelah kondisi seperti itu langsung sholat, cuci kaki tok, wudunya belum batal, ya sah-sah saja, gitu ya. Beda lagi kalau kemudian ndak hujan, kita kemudian bawa motor sampai perempatan, ternyata di pinggir jalan ada selokan, airnya meluap, padahal ini ndak hujan, ya kan? Airnya meluber sampai ke kaki kita di perempatan jalan menunggu lampu hijau. Maka hal ini yang menjadi ihtimal kalau dalam bahasa fikih, apakah ini najis atau ini suci. Tetapi karena kita mentahqiq menyatakan bahwa air yang dari selokan itu najis, otomatis kita terkena najis. Ya, ini yang mengakibatkan berhukum berbeda karena ada ilat yang berbeda. Wala yu'fa an kathirihi, lan ora den sepuro apa an kathiri saking akehe tanah, ya kan? Tadi itu yang sudah disampaikan. Waman ajaza an izalati najasatin wallahu a'lam bissawab. Ya. Mungkin sampai sini dulu yang bisa kita kaji pada malam hari ini terkait tentang syarat sucinya badan, sucinya pakaian, sucinya tempat sholat, ya, yang menjadi keabsahan atau syarat dari menjalankan sholat. Sholat itu tidak bisa dikerjakan jika kita tidak menjaga sucinya badan kita. Berarti terhindar dari hadas kecil, terhindar dari hadas besar. Yang kedua, sucinya pakaian kita dari najis. Entah itu najis yang ainiyah atau yang hukmiyah. Tidak hanya itu, juga ada syarat sucinya tempat sholat. Tempat sholat yang tidak muttasil atau tidak bersambung dengan benda najis, gitu ya. Yang insya Allah rekan-rekan sudah memahami dari awal tadi. Semoga sedikit atau banyaknya dari pembacaan kitab Anwarul Masalik ini ada manfaatnya. Saya harap nanti di pertemuan minggu depan jika ada pertanyaan silahkan langsung ditambahkan di komentar sehingga tidak nunggu lagi, gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung dimasukkan ke komentar, nanti setelah kajian langsung dijawab. Nah, kayak mungkin itu dulu yang bisa kita pelajari. Insyaallah semuanya mendapatkan pahala, insyaallah semuanya kemudian mendapatkan kemanfaatan, dan insyaallah kita semua termasuk dari khairu ummah, sebaik-baik umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nukmilu ma'akum fil usbu'il muqbil bisihha wal afiyah, wa arju minkum bil mahabbah wasyauq fil ilm wat ta'lim. Nashkuru ma'akum wa nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi mawalah wa ba'd. Ulama mawalah. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Allahumma zidna 'ilman nafi'an katsira wa fahman sahiha wa qalban munawwara wa lisanan nasiha wa i'tiqadan yaqina. Allahumma ja'alna 'aliman bi ilmik wa shalihan bi ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.